Nanti saya tinggal di Karawaci, punya 3 putri, ya 2 ada di Australia, di Sydney, yang 1 sudah di Indonesia. Udah cucu juga 4, jadi udah opung. Ya, sudah opung, sudah tua. Baik saudara terkasih, kesaksian dari Pak apa tadi? Pak Yudi ya? Oh Pak Dedi ya, Pak Dedi ya, luar biasa. Saya ingat di Cambridge Sejati kalau dengan kesaksian Bapak. Ya. Saya 2 periode dulu menjadi pengurus IMM. Puji Tuhan, saudara, tadi banyak kesaksian dari Pak Dodi juga menyinggung pada saat worship bahwa baru saja badai COVID melanda dunia, bahkan ada ramalan kita sedang menghadapi ancaman perang dunia. Ya, kalau perang dunia berarti dunia juga yang goncang. Haleluya, amin. Saudara, banyak orang kebingungan, termasuk anak-anak Tuhan, mungkin juga hamba-hamba Tuhan, iya kan? Kalau saya sih nggak bingung, nggak bingung. Kenapa, saudara? Hidup ini nggak masuk akal kalau kita tidak melihat semua ini dari sudut pandang yang menciptakan. Amin. Hidup ini rumit, saudara. Sehingga banyak ya sharing sama saya juga, ini orang udah luar biasa di dalam Tuhan menurut ukuran saya. Tapi kok kenapa ya begini? Kok begini? Kok begini? Rumit, saudara, hidup ini. Saya cuma bilang sama beliau, saya bilang kamu nggak usah bingung. Hidup ini rumit karena kamu melihat dari sudut pandang kamu memandang kehidupan ini. Contoh, nggak usah hidup di dunia. Handphone rumit nggak, saudara? Saudara beli handphone baru tanpa buku petunjuk, pusing, saudara. Iya kan? Apalagi kita yang sudah agak tuir, gitu kan? Beli handphone nggak tahu pakainya gimana. Tanya ke anak, gimana dipakainya? Dan dari semua aplikasi yang ada di handphone, kelengkapan handphone paling sekitar 10-5% yang kita kuasai. Amin. 80-90% kita tidak menguasai. Ngurusin handphone saja. Hah? Betul nggak? Apalagi kehidupan. Jadi ada statement yang mengatakan bahwa kalau tidak ada Tuhan, dari sudut pandang Tuhan, kehidupan ini rumit. Nggak ada jawaban. Ya saya bilang, kalau you mau tahu handphone ini bisa you mengoperasikannya dengan maksimal, bisa semuanya you kuasai, tanya ke pabriknya. Amin. Tanya ke pabriknya, tombol ini diciptakan untuk apa? Aplikasi ini gunanya untuk apa? Bagaimana menggunakannya? Tanya. Pasti kita menguasai. Begitu juga kehidupan ini. Kalau kita selalu menggunakan cara pandang Tuhan, pikiran Tuhan, niscaya kita tidak bingung. Karena dia tahu jawabannya. Amin. Jadi Pilatus mengatakan, biarlah semua tergoncang. Ya, Tuhan izinkan semua digoncangkan, hingga tinggal tetap yang tidak tergoncangkan. Siapa itu yang tidak tergoncangkan? Saudara, untuk itu mari kita mau kembali merenungkan, ya, sesungguhnya apa sih kehidupan ini? Kenapa saya harus ada di dunia? Apa tujuan Tuhan menciptakan kita di dunia ini? Saudara kasih, Tuhan menciptakan Adam dan Hawa pada awalnya. Saya senang nih cerita ini karena supaya kita ngeklik gitu loh tentang hidup ini. Tuhan tuh menciptakan manusia karena Allah adalah kasih. Dia menciptakan objek. Kasih itu harus punya objek. Amin. Amen. Kalau saya mencintai, mengasihi, harus ada objeknya. Siapa yang saya kasihi? Saya mengasihi drum ini, ya harus ada drum. Saya sayang sama drum ini, gitu kan? Tuhan menciptakan objek yang seturut, yang serupa dan segambar dengan Dia. Cerita penciptaan tentang serupa dan segambar adalah bagaimana selera tertinggi, kasih tertinggi, idaman tertinggi yang Dia miliki. Amin. Kalau saya melukis wajah saya sebagus-bagus mungkin, serupa dengan wajah saya, karena saya mencintai diri saya. Kita selfie secakep-cakepnya, kita mau selfie supaya fotonya kelihatan ganteng dan cantik. Amin. Jadi kalau kita ciptakan menurut gambar rupa Allah, kita adalah objek yang akan mempresentasikan pribadi Dia sendiri. Wah, nggak percaya kayaknya. Halo.
Kalau Tuhan menciptakan sesuatu yang menurut sudut gambar dan rupa Dia, itulah ciptaan tertinggi yang mewakili dirinya. Kenapa kita bingung? Kenapa kita cemas? Kenapa kita bingung? Ini itu. Tuhan menciptakan manusia, kita semua Adam, manusia pertama adalah sebagai objek kasih. Dan Adam telah hidup di hadapan wajah Allah dengan begitu mesra. Amin. Ada ketakutan, saudara? Ada kecemasan? Tidak, tidak mencatat di Alkitab itu ada. Tapi yang ada adalah pergaulan. Adam dan Hawa hidup di hadapan Allah, bisa bercakap-cakap, berkomunikasi, semua tinggal dipetik. Wah, saya kalau dengar cerita orang yang bersaksi tentang Firdaus, dia bilang, ada ikan, kalau kita mau makan ikan tinggal tangkap. Ikan itu kita mau pandang cuma seperintah aja. Ikan bakar, jadi ikan bakar katanya. Gitu kita makan, tinggal sisa tulangnya kita cemplungin ke kolam hidup lagi, kita jadi ikan lagi, saudara. Begitu katanya ceritanya. Saya nggak tahu, karena saya belum pernah ke Firdaus. Tapi satu hal, Firdaus menggambarkan suatu kehidupan harmonis antara Allah Bapa Pencipta dan penciptaannya. Kita tahu pada saat itu Adam dan Hawa karena ditaruh suatu pohon pengetahuan dan yang baik dan yang jahat. Dan Tuhan mengatakan jangan makan, iya kan? Tapi singkat cerita, Adam melalui Hawa tergoda dan makan pohon itu. Sehingga pada saat memakannya terbukalah matanya, sehingga dia tahu mengetahui tentang yang baik dan yang jahat. Dulu tidak ada kuasa lain daripada kuasa Tuhan yang berdaulat dalam kehidupan Adam dan Hawa. Semua serba aman, damai. Tidak ada penderitaan, tidak ada kesusahan, tidak ada kejahatan. Kita lihat begitu Adam makan pohon itu, mata terbelalak dan dia ketakutan. Dia malu. Itulah awal dari dosa. Firman Tuhan mengatakan pada saat engkau makan kau akan mati. Apakah Adam pada situ langsung mati? Tidak. Sesungguhnya mati. Seperti pohon. Pohon kalau kita cabut, pohon ini mati ya. Kalau sudah tercabut dari tanah. Ini udah statusnya mati. Tapi kematian itu belum terjadi total. Iya kan? Ya lama-lama pohon itu kering, mati, kering. Ya. Kematian Adam adalah pada keterpisahan dengan sumber hidup, yaitu Allah sendiri. Sehingga dia harus keluar dari Firdaus. Singkat cerita, saudara, pada saat makan pengetahuan yang baik dan yang jahat, kejahatan masuk dalam. Siapa bapaknya si segala penjahat? Iblis. Sehingga firman Tuhan mengatakan dunia dan segala isinya ada di bawah kuasa si jahat. Kejahatan masuk dalam kehidupan manusia. Oleh sebab itu, kita anak-anak Tuhan, kalau kita merasa Bapak kita adalah Bapa surgawi, harusnya kita melakukan apa yang baik. Betul lah, betul. Pada saat kita melakukan apa yang jahat, Bapak kita lah, iblis lah menjadi Bapak kita. Haleluya. Saudara, ini suatu, saya sadar begitu makan, nah itulah kejahatan. Dan kejahatan itu merusak. Enggak waktu lama. Kain pada saat dia persembahannya tidak diterima oleh Tuhan, dia marah dan membunuh Habel. Itulah kejahatan awal. Ya kan? Kejahatan terus berkembang di dalam kehidupan manusia. Tadi cerita kesaksian Pak Dedi luar biasa. Nggak usah heran, Pak. Nggak usah heran. Karena Adam udah makan buah itu, Pak. Nggak usah heran. Mau koleksi 7, 10, ya. Nggak usah heran, kejahatan manusia, ya itulah. Nah, makanya ini juga menjadi bahan introspeksi kita. Ya, kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, di dalam kemuliaan telah hancur oleh dosa. Tapi puji Tuhan, Yesus telah mati bagi kita. Tuhan yang kasihnya tidak pernah hilang, dan rancangan yang tidak pernah gagal mengirimkan putranya Yesus Kristus untuk membayar dosa-dosa kita. Amin. Jadi Yesus adalah karya Tuhan membuat kanal supaya manusia yang tadi mati keterpisahan bisa kembali lagi tersambung dengan sumber kehidupan. Amin. Saudara, jadi itulah dikatakan iblislah bapak segala kejahatan. Kejahatan telah masuk dalam kehidupan manusia. Kita lihat
Makanya perang Iran, Irak, perang apa lagi sekarang Ukraina dan Rusia, ya itu nggak heran saudara. Kalau manusia terpisah dari Tuhan dan tidak hidup dalam Tuhan, itu akibatnya. Karena apa? Firman Tuhan mengatakan, aku datang untuk memberi hidup dan memberinya hidup di dalam segala kelimpahan. Betul kan? Tapi pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Oleh sebab itu, saudara dikatakan, jangan memanfaatkan hidup kita, diri kita untuk dipakai sebagai senjata kelaliman oleh kuasa jahat. Kadang-kadang ada nggak kejahatan di dalam gereja? Halo? Ada yang suka fitnah? Ada yang suka bunuh karakter? Ada yang suka gosip? Halo? Wah, ini bahaya di gereja, apa namanya? Iya kan? Jadi kita secara tidak sengaja di dalam gereja pun kita dipakai oleh setan menjadi alat-alat untuk mencuri damai sejahtera, membunuh karakter orang, dan membinasakan orang. Nggak sedikit di gereja kalau melihat orang binasa dia senang. Halo, ada apa di dalam diri? Saudara, dikatakan, kita lihat ayat 1, 2 Korintus 5:17. Ada yang ditanyakan nggak ya? Atau bisa bacakan satu orang 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Oke, saya bacakan ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Ya, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Saudara, pada saat kita terima Yesus, kita lahir baru. Kita menjadi ciptaan baru, diperbarui kembali sebagai ciptaan yang menurut gambar dan rupa Allah. Oleh sebab itu kita tidak peduli tadi kesaksian Pak Dedi atau siapa di antara kita semua, masa lalunya beda-beda, ya kan? Ada yang dulu kejahatannya sebesar gundu, ada yang sebesar bola kasti, ada yang sebesar semangka, ada yang sebesar apa lagi? Kita punya latar belakang mungkin kejahatan-kejahatan masa lalu yang banyak atau yang sedikit kita tidak. Tapi itu saat ini tidak penting. Karena pada saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat kita adalah ciptaan yang baru. Yang baru sudah datang, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Amin. Jadi kita jangan mengingat-ingat lagi. Tuhan tidak mengingat latar belakang kita. Hiduplah sebagai ciptaan yang baru saat ini di dalam Kristus. Ya, sorry tadi kalau kata-kata yang menyinggung, yang seperti tadi yang di gereja itu nggak lepas, saudara, dari kejahatan-kejahatan. Oleh sebab itu sadari bahwa kita adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Kita harus membuang manusia lama kita, dan kita menapak mulai saat ini ke depan sebagai ciptaan yang baru. Jangan mau lagi diperalat oleh kuasa-kuasa jahat. Dulu di dunia yang sana sudah terlalu rusak. Kita harus menjadi agen-agen penyembuh. Anak-anak Tuhan itu menjadi alat-alat yang membawa damai sejahtera, yang membawa berkat, yang membawa kebaikan. Amin. Ini yang penting kita jawab. Dunia sudah rusak dengan hawa nafsunya. Kalau bukan gereja sekarang yang menjadi jawaban atas setiap persoalan dalam kehidupan di dunia ini, siapa lagi? Oleh sebab itu saya tidak terlalu pusing apapun berita di sana. Ya, Rasul Paulus mengatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah kehidupan. Kita kembali ke Firdaus yang tadi diceritakan di awal. Amin. Jadi orang-orang yang tahu makna hidupnya, nggak usah bingung, nggak usah takut, karena mati masuk surga. Hidup karena masih ada tugas. Ya, jadi di dunia ini manusia seringkali banyak, wah saya mau jadi ini, saya mau lakukan ini, saya berencana ini. Saya bilang tadi, kehidupan ini nggak masuk akal kalau tidak berpatokan pada sumbernya.
Saya banyak ya, kalau mungkin pengalaman masa lalu saya di bisnis pun mungkin saya paling banyak gagal kan? Karena saya orang yang paling ngotot, nggak pernah nyerah gitu. Gagal coba lagi, gagal coba lagi, gagal coba lagi. Ya karena dulu yang saya kejar adalah keinginan saya sendiri. Saya ingin jadi bos, saya ingin orang kaya, mau jadi orang terkenal dan lain sebagainya. Apakah itu agenda Tuhan, rencana Tuhan dalam kehidupan saya? Yang pasti mungkin bukan. Gitu. Ya, oleh sebab itu apapun yang kita mau lakukan di dunia ini, tanya sumbernya. Tuhan, apa yang kau mau aku lakukan di dunia ini? Mungkin Tuhan panggil kita sebagai hamba Tuhan. Mungkin Tuhan panggil kita sebagai pengusaha. Mungkin Tuhan mau kita sebagai dokter. Mungkin Tuhan mau pakai kita sebagai insinyur. Kita tidak tahu. Itu yang kita perlu tanya kepada Tuhan, saudara. Kalau Tuhan sudah kasih tahu, oh, ya panggilan kita, pilihan kita, rancangan Tuhan dalam kehidupan kita ini, jalankan itu dengan penuh tanggung jawab, saudara. Niscaya kita akan berhasil di dalam segala yang Tuhan kehendaki. Amin. Manusia bingung karena memang ngikutin keinginannya sendiri. Kalau kita ngikutin keinginan Tuhan, nggak pusing, nggak bingung. Tuhan yang turut bekerja. Saya bilang kalau sesuatu perusahaan ngutus karyawan ke daerah untuk tugas tertentu selama jangka waktu tertentu, yang mengutus bertanggung jawab, ya kan? Dia akan sediakan kendaraan, tempat tinggal dan lain sebagainya. Demikian juga Bapak kita. Kalau kita berjalan seturut dengan rancangan, kehendak dan rencana Tuhan, panggilan kita dalam kehidupan kita masing-masing, Tuhan yang backup kita, Tuhan yang menyertai kita. Dan kita tahu pada saat kita melaksanakan kehendak Tuhan, itu bukan ambisi kita, bukan untuk kepentingan kita, tapi untuk kemuliaan namanya. Amin. Ya, jadi kehidupan di dunia ini tidak masuk akal kalau bukan kita tanya dari sumbernya. Yang kedua tadi ya, kita telah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Oleh sebab itu, saudara, pada saat kita, kenapa tadi masih banyak orang yang berbuat jahat dan lain sebagainya di gereja? Setelah saya renungkan, banyak orang yang sudah lahir baru, tapi belum selesai dengan dirinya sendiri. Gambar dirinya masih rusak. Kenapa orang menyakiti orang lain? Karena hatinya terluka. Kalau Pak Dedi tadi, dia terluka. Ciri orang yang terluka, dia mau melukai orang lain. Itu cirinya. Oleh sebab itu saya bilang, seberapa sih gambar diri kita sekarang di hadapan Tuhan? Seberapa berharganya? Siapa sini? Ayo, seberapa hargamu? Seharga nyawa Kristus. Amin. Setelah kita terima Yesus, harga kita seharga pribadi Tuhan. Oleh sebab itu orang yang sudah selesai gambar dirinya, pulih gambar dirinya, dia menyadari dirinya berharga. Saudara, orang yang tahu nilai dirinya tidak sakit hati disakiti orang lain. Tidak merasa terhina pada saat dia dihina orang-orang lain. Tidak merasa rendah pada saat dia dijahati orang-orang lain. Saya sering mengilustrasikan uang 100 ribu. 100 ribu. Kalau nggak diperagain kayaknya nggak mantap. Diperagain. Ini uang berapa itu? 100 ribu ya? 100 ribu ya? Nilainya berapa? Ngasih 100 ribu? Ngasih 100 ribu? Ini contoh gambar diri yang sudah pulih di hadapan Tuhan. Saya hidup banyak dihianati orang, tapi saya tidak pernah jatuh karena tahu siapa diri saya. Saya anak Tuhan, Bapak saya mengasihi saya. Saya sering dihina orang, saya nggak terhina karena saya tahu nilai saya. Nilai saya tidak turun pada saat saya dihina. Rupiah ini kan turun nilainya kalau saya sobek. Betul nggak betul? Pribadi kita,
Kalau kena dihina, kita merasa terhina, turun nilai kita. Kalau kita mudah tersinggung, turun nilai diri kita. Orang yang tahu gambar dirinya, nggak perlu kecewa, nggak perlu marah, dihianati tipu orang, nggak perlu marah, karena dia tahu siapa yang menguasai hidup. Amin. Jadi barang siapa, kalau orang tadi ya masih kita teringat-ingat, wah masa lalu, terus terang memang masa lalu itu khususnya alam bawah sadar ini sangat-sangat dominan dalam kehidupan manusia. Makanya saya bilang kita harus sadar setiap saat di dalam Tuhan. Pada saat kita melakukan sesuatu yang tidak baik, tunggu. Ya, nah ini ayat yang kedua kita baca. Di dalam Mazmur pasal 95 ayat 7 dan 8. Ini kalian nggak pada bawa Alkitab ya, jadi saya bacakan saja ya. 55 ayat 7 dan 8. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu seperti di Meriba. Ya, saudara kasih, saya mendengar ayat ini. Tadi pada saat kita lahir baru, kita tidak cukup berhenti di sana. Firman Tuhan mengatakan, firman-Mu adalah pelita bagi kami. Pelita, bukannya lampu sorot. Ya, kalau lampu sorot itu sekali aja kita jalan 1000 km atau 10 km, ya udah kita tinggal jalan. Tapi kalau pelita, berarti kita harus langkah demi selangkah. Nah ini menggambarkan pengertian saya bahwa kita hidup ini selangkah demi selangkah, sehari demi sehari, sejam demi sejam, itu harus sesuai dengan firman Tuhan. Pada saat kita hidup mungkin tadi tergoda dengan latar belakang kita dulunya mungkin masa kecil yang penuh dengan luka batin, sehingga alam bawah sadar kita sulit sekali mengampuni orang, sulit sekali breakthrough. Kita harus ingat firman Tuhan, pelita bagi kaki kita. Ada kata-kata di bahasa Inggris, what would Jesus do? Apa yang akan